Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang putusnya komunikasi dan pemberontakan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kita semua menyadari Pak Paul bahwa di dalam keluarga komunikasi memang penting. Tetapi kadang-kadang namanya orang ngomong berkomunikasi ini kan bisa salah gitu. Sehingga timbul masalah yang besar termasuk terhadap anak-anak kita. Nah ini bagaimana Pak Paul terjadinya dan mengatasinya gitu Pak? Memang betul Pak Gunawan bahwa dalam keluarga itu ya kadang terjadilah masalah ya antara kita dan anak akibat komunikasi yang tidak lancar, dan sudah tentu akibatnya adalah ya biasanya menimbulkan pemberontakan pada anak ya. Kenapa kok bisa sampai begitu? Karena ya ada beberapa unsur yang memang membuat komunikasi itu begitu penting ya Pak Gunawan. Misalnya komunikasi itu merupakan pengisi kebutuhan anak yang hakiki ya. Jadi tanpa komunikasi anak akan bertumbuh dalam kehampaan ya, dan orang yang besar dalam keluarga di mana ya tidak banyak orang yang mengajaknya bicara dan tidak ada yang menstimulasinya, itu sedikit banyak juga akan membuat si anak misalnya kesepian atau merasa dirinya kosong atau bermasalah dengan mengambil inisiatif sehingga dia menjadi anak yang relatif pasif. Nah, semua itu adalah hal-hal yang bisa terjadi dalam keluarga di mana ada masalah komunikasi. Nah, cuman sekarang kita memang ingin menyoroti Pak Gunawan, yaitu kaitannya dengan pemberontakan anak. Mengapakah kalau sampai dalam keluarga ada masalah komunikasi di mana orang tua dan anak tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik, kenapa kok sampai bisa menimbulkan pemberontakan? Nah, ada sekurang-kurangnya dua yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah hilangnya komunikasi berpotensi membuat anak merasa tidak didengarkan. Jadi apa yang disampaikannya berlalu begitu saja, atau malah lebih buruk lagi, ia tidak lagi mau mengatakan apa-apa sebab ia merasa percuma ya. Jadi karena dia merasa apa yang dia sampaikan kok akhirnya juga ya tidak disambuti, tidak ditanggapi, ya udah lain kali tidak usah lagi bicara, pasti tidak didengarkan kok. Nah, rasa tidak didengarkan adalah bahan yang membuat anak memberontak. Karena apa? Karena ia merasa seperti berhadapan dengan tembok. Sehingga untuk menembusnya, ia harus menabrak dan menghancurkan tembok itu. Inilah ya salah satu bentuk pemberontakan. Jadi kita bisa melihat misalnya yang sederhana dulu, yaitu waktu berbicara dengan kita, dia akan beremosi. Dia akan berteriak. Nah, itu adalah wujud dari pemberontakan yang menyatakan keinginan dia untuk bisa menghancurkan tembok itu. Karena dia merasa bicara perlahan kok tidak didengarkan, kok nggak dituruti yang dia inginkan, kok nggak dipertimbangkan usulannya. Nah, dia mesti meninggikan suara dengan emosi yang lebih kuat. Nah, seolah-olah itu adalah semuanya bentuk-bentuk usaha untuk menghancurkan tembok tersebut. Nah, ini adalah yang biasanya terjadi di awalnya. Tapi itu kan tidak terjadi dalam seketika Pak Paul. Artinya buruknya suatu komunikasi itu kan merupakan suatu proses yang memang dari awal itu kita bermasalah dengan anak ini gitu Pak Paul. Jadi memang biasanya begini Pak Gunawan, kalau dalam keluarga itu kita katakan tidak ada masalah, ya rasanya nggak mungkin ya setiap keluarga ada masalahnya. Namun ada bedanya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Nah, dalam hal komunikasinya ini Pak Gunawan. Jadi kalau dalam keluarga ada komunikasi, artinya anak itu terbiasa ya mengutarakan pendapat secara terbuka kepada orang tua, demikian juga orang tua kepada anak. Kalaupun ada masalah, kita akan melihat bahwa kedua belah pihak masih dapat berbicara. Dua-duanya mungkin ya masih tetap
jengkel, masih tetap tidak suka, tidak setuju atau apa. Tapi dua-duanya itu tuh masih bisa berkomunikasi. Nah, kuncinya adalah itu yang tadi saya sebut, yaitu anak merasa dia didengarkan. Jadi selama kita bisa tanamkan ini ya sejak kecil, bahwa dia didengarkan, bahwa pendapatnya itu tuh cukup layak untuk dipertimbangkan, maka kalaupun nanti di masa-masa remaja anak itu mulai memberontak, nah seenggak-enggaknya jalur komunikasi itu masih ada. Nah, kenapa kok ada kasus-kasus di mana anak-anak memberontak dengan begitu parah? Nah, seringkali karena memang tali komunikasi sudah putus, Pak Gunawan. Sehingga seolah-olah anak itu benar-benar harus menggedor-gedor pintu rumah orang tuanya agar didengarkan. Agar pendapatnya itu tuh dianggap penting. Ya, didengarkan atau dipertimbangkan, itu kan tidak berarti kita harus menuruti ke permintaan anak ini, Pak Paul. Nah, kadang-kadang putusnya ini karena permintaannya tidak kita turuti, Pak Paul. Nah, kadang memang ada reaksi keras dari anak karena apa yang dia minta tidak kita berikan. Namun, saya kira ini adalah kuncinya, yaitu dia melihat bahwa kita tidak menuruti bukan karena kita itu tuh pokoknya nggak mau direpotkan. Kita itu nggak mau pikir panjang lebar. Kita itu tidak mau menurunkan wibawa, tidak mau mengorbankan ego. Nah, itu yang mesti anak lihat. Bahwa kita tidak mau atau tidak setuju dengan pendapatnya karena alasan yang hakiki sekali. Jangan sampai anak itu akhirnya berkesimpulan kita tidak mau ya karena kita itu nggak mau repot. Ada orang yang memang nggak mau repot, jadi daripada bilang iya, ikuti pendapat anak, tidak. Atau dia merasa kalau dia ikuti gengsi, egonya itu akan dikorbankan. Nah, daripada ego dikorbankan, gengsi, mendingan bilang tidak, mau menuruti kehendak anak. Nah, jadi yang penting adalah anak tidak mempunyai persepsi bahwa kita seperti itu. Kalau dia sudah mempunyai kesimpulan kita seperti itu, kita nggak tulus ya benar-benar mau mempertimbangkan pendapatnya, ya sudah tentu komunikasi akan putus. Jadi selama anak melihat, enggak ya, papa atau mama bukan orang seperti itu. Papa atau mama orang yang bersedia benar-benar mendengarkan saya. Namun untuk yang satu ini, papa mama bergeming. Papa mama tidak mau mengubah pendapatnya. Nah, sudah tentu dalam kondisi itu ya akan terhambat relasi karena adanya ketegangan. Namun saya kira dalam kondisi itu pun ya orang tua dan anak itu tetap masih bisa berbicara. Meskipun tidak mempunyai titik temu, tapi seenggak-enggaknya tuh masih tetap ada komunikasi, masih ada usaha-usaha untuk menjelaskan diri supaya siapa tahu di kemudian hari bisa ada titik temu. Iya, memang mengutarakan sesuatu isi hati kita atau kita mendengarkan orang lain berbicara atau anak itu berkomunikasi, ini kan membutuhkan suatu latihan dan suatu keterampilan tertentu, Pak Paul. Ada keluarga-keluarga memang yang kurang sering berkomunikasi. Ini bagaimana, Pak? Nah, komunikasi itu benar-benar sesuatu yang penting dan akan kita wariskan kepada anak kita, Pak Gunawan. Jadi, kalau kita ini memang ya tidak bisa berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri, itulah yang kita wariskan kepada anak kita. Atau karena hubungan kita dengan anak tidak baik, sehingga jarang ada komunikasi, akibatnya anak itu ya harus bertumbuh besar dalam rumah, di mana dia akan kehilangan kesempatan belajar untuk berkomunikasi. Nah, bisa dengan contoh, waktu misalnya dia melihat orang tua itu bersitegang, tidak setuju pendapat, tapi dia melihat orang tua itu berbicara. Nah, dia itu tanpa kita sadari sebetulnya itu tengah belajar bagaimana berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Lain kali, waktu dia sudah besar, apalagi waktu dia sudah berkeluarga, dia menghadapi persoalan yang serupa. Nah, tanpa disadari apa yang dia lihat dan alami dulu itu tuh sudah mengendap dalam dirinya, sehingga bisa dia nanti gunakan. Dia melihat misalnya orang tuanya malam ini tidak bisa mencapai titik temu, tapi kemudian esok hari mencoba berbicara lagi. Sehingga akhirnya mungkin di hari ketiga barulah mencapai titik temu.
Nah, sedikit banyak ini menjadi pelajaran baginya. Bagaimana lain kali nanti kalau nggak ketemu titik tengah, ya coba lagi. Mungkin hari pertama tidak berhasil, coba lagi di hari kedua, coba lagi di hari ketiga. Nah, bandingkan dengan kalau anak melihat orang tua tidak bisa berkomunikasi dengan baik, ribut, berantem, stop di situ. Nah, anak akan berkata, oh begitu caranya, ya lain kali juga begitu dah saya sama istri saya atau dengan suami saya. Bicara nggak bisa ketemu, titik temunya nggak ada, ya udah stop di situ, tidak usah teruskan, diamkan saja. Jadi sekali lagi Pak Gunawan, waktu anak harus hidup dalam keluarga yang miskin komunikasi, ia pun akan harus kehilangan pembelajaran penting ya, yaitu bagaimana berkomunikasi dengan benar. Nah, inilah yang kita coba untuk cegah Pak Gunawan. Ya, Pak Paul, memang kadang-kadang di dalam berkomunikasi ini, kalau yang tadi Pak Paul utarakan kan ada anak yang meledak-ledak, bicara keras, menyatakan ketidakpuasan hatinya. Tetapi justru ada anak remaja juga yang menutup komunikasi itu dengan cara tidak ngomong, tidak mau diajak bicara, mengurung diri dan sebagainya. Nah ini bagaimana Pak Paul? Apakah memang ada sikap yang seperti itu? Sudah tentu ya ada anak yang lebih ekstrovert, ada anak yang lebih introvert. Sudah tentu anak yang ekstrovert akan lebih mudah diajak komunikasi ya. Anak yang introvert lebih cepat menyerah. Jadi kalau dia merasa ya udah dah nggak ada gunanya, stop. Ya langsung nggak mau lagi teruskan. Namun meskipun anak itu berbeda, tapi kuncinya memang adalah apakah kita dari awal bersedia mendengarkan dia. Yang membunuh komunikasi antara kita dan anak dan akhirnya mendorong dia untuk memberontak terhadap kita adalah sebab dia mendapati tembok di rumah. Dia merasa apa yang dia katakan mantul kembali. Tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Kita tidak mengambil waktu memikirkan pendapatnya. Jadi misalnya nih ya, anak itu meminta atau berbeda pendapat dengan kita. Nah, kecenderungan kita adalah kita marah, kita mengatakan, kok kamu bisa mempunyai pikiran seperti itu, atau kita diam, kita tidak mau menjawabnya atau menanggapinya. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya membuat anak berpikir ya percuma. Nah, satu kali waktu dia tidak tahan lagi, keluarlah emosinya, berontak dia, meledak dan sebagainya. Nah, jadi yang penting dari anak kecil, memang kita biasakan untuk menjalin percakapan, untuk terbuka. Kalaupun kita tidak setuju, sedapatnya jangan buru-buru dengan cepat melarang atau berkata tidak dan sebagainya. Kalaupun pemikirannya kok kayaknya aneh dan sebagainya, coba kita katakan, yuk saya pikirkan terlebih dahulu. Atau berilah jawaban-jawaban yang rasional. Ya, apalagi sikap-sikap yang merendahkan atau menertawakannya. Kok bisa mempunyai pikiran seperti itu loh, apalah. Nah, itu makin membuat anak terhina. Dan akhirnya dia berkesimpulan buat apa bicara, tidak usah lagi. Nah, ini yang saya ingin tekankan. Begitu komunikasi putus antara kita dan anak, nah tinggal tunggu tanggal mainnya, maka anak akan memberontak. Ya, biasanya anak yang sukar untuk mengutarakan pendapatnya, Pak Paul, itu justru digunakan oleh orang tua untuk semacam mengindoktrinasi anak ini. Memberikan masukan yang begitu banyak sehingga anak ini merasa tertekan, Pak Paul. Dan itu yang membuat dia tidak mau ngomong lagi juga. Betul, jadi anak kalau merasa bahwa percakapan itu searah ya, bahwa orang tua itu tuh hanya tertarik untuk didengarkan dan menanamkan pandangannya pada diri si anak, ya akhirnya memang dia merasa kewalahan, terbenamlah dia di dalam semua pendapat orang tuanya, dan dia tidak lagi bersemangatlah untuk menanggapi atau berdialog dengan kita. Jadi betul, maka kita sebagai orang tua ya mesti berhati-hati ya. Jangan akhirnya tuh merasa diri tahu dan selalu benar, maka mesti didengarkan. Dan kita akhirnya luput mendengarkan anak. Tapi suatu saat dia juga akan berontak juga, Pak Paul. Sama aja, ujung-ujungnya sama juga. Dia akan berontak, meninggalkan orang tua itu gitu. Bisa sebab dia merasa ya percuma saya datang ngomong dengan orang tua, ya akhirnya ya saya hanyalah dibebani, diberikan masukan-masukan terus begitu, ya mendingan lain kali ya tidak usah.
Dan akhirnya karena dia tidak mempunyai keterampilan berkomunikasi atau berdialog, waktu dia tidak suka, yang keluar adalah emosinya, ledakan-ledakannya, kemarahannya. Dan kadang-kadang muncullah pemberontakan, yaitu yang diminta orang tua, dia langsung lawan. Meskipun dia sendiri sebetulnya belum tentu ya sungguh-sungguh mau atau tidak setuju dengan orang tuanya. Tapi demi untuk menunjukkan bahwa dia tidak suka, dia akan justru melawan atau memberontak. Ya, jadi cara penanganannya bagaimana, Pak Paul? Yang pertama, Pak Gunawan, tidak bisa tidak ya. Sebagai orang tua, kita harus bersedia memperbaiki komunikasi. Jadi, jika tidak berhasil, kita harus segera mencari pertolongan pihak ketiga, yakni seorang konselor keluarga. Jadi, jangan kita itu berpikiran, ya udah dah diamin aja deh. Siapa tahu lain kali akan membaik dengan sendirinya. Tidak. Kita mesti berusaha. Nah, kalau kita sudah berusaha, tetap mentok tidak ketemu jalan keluarnya, nah, jangan ragu untuk minta bantuan. Jadi sekali lagi yang saya harapkan adalah kita bersedia ya. Terus berusaha. Saya mengerti sebagai orang tua, mengusahakan percakapan, mengajak anak untuk berbicara lagi, atau bertanya kepadanya, kadang-kadang susah. Karena kita merasa, kadang-kadang, aduh kok inisiatif dari kita aja, kok dari pihak dia kok enggak. Kalau kita tidak ajak bicara, munculkan percakapan, tidak terjadi percakapan yang penting atau yang mendalam. Ya percakapannya hanya yang biasa-biasa saja. Tapi kenapa kok harus kita? Namun, kita harus selalu ingatkan diri kita bahwa inilah tugas kita. Kalau bukan kita, siapa? Ini tugas kita. Memang kita harus merendahkan diri. Kita harus mengorbankan harga diri kita. Ya, tapi nggak apa-apa. Sebab sekali lagi, kalau bukan kita, siapa? Ini adalah anak kita. Jadi sedapatnya dengan pertolongan Tuhan, ya kita terus menjangkaunya, menariknya, mengajaknya bicara. Kita tekankan bahwa kita ingin memperbaiki komunikasi, kita mau memperbaiki relasi kita ini. Jadi terus kita komunikasikan hal itu kepadanya. Nah, yang sulit itu kadang-kadang kita sudah berusaha untuk membuka komunikasi lagi. Tanggapannya kadang-kadang sepotong-sepotong seperti tadi Pak Paul katakan, tetapi kadang-kadang itu juga berujung dengan pertengkaran baru lagi gitu Pak Paul. Sehingga ya kita pikir ini ngomong lagi salah lagi nanti. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi sudah tentu ya kita mesti berhikmat dalam pengertian. Ada waktu-waktu ya kita biarkan, kita diamkan. Namun waktu itu kadang-kadang muncul. Kesempatan emas itu kadang-kadang datang. Nah misalkan dia makan, terus kita duduk di sebelahnya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Nah setelah itu kita bisa langsung berkata begini, ada sesuatu yang papa atau mama ingin bicarakan. Mungkin ini sedikit serius, tapi boleh nggak papa atau mama tanya? Nah, jadi kita bisa memulai dengan inisiatif seperti itu. Boleh nggak saya tanya? Jadi kita nggak langsung nggak ada angin nggak ada hujan masuk ke topik percakapan yang hangat atau yang panas itu, tidak. Jadi kita tanya dulu, mau nggak atau bersedia nggak atau boleh nggak saya tanya atau bicara hal ini dan sebagainya. Nah, umumnya kalau kita masuk ke dalam topik percakapan itu dengan nada yang merendah, dengan permintaan boleh nggak saya tanya atau apa, kebanyakan anak akan bersedia. Nah, misalkan di akhir percakapan terjadi pertengkaran seperti tadi kata Pak Gunawan. Nah, kita bisa berkata, ya sorry deh ya, akhirnya harus kita ribut lagi atau apa. Tapi saya harap kamu tidak patah hati atau tidak patah arang. Kita mungkin lain kali ya bisa lanjutkan lagi. Jadi kita bisa tekankan bahwa ya ini nggak enak akhirnya, tapi ini bukan akhir segalanya. Bahwa kita masih terus mau ya mencoba untuk mendapatkan titik temu. Iya. Cara yang lain apa Pak Paul? Nah kadang-kadang Pak Gunawan, tadi saya sudah singgung, masalah muncul sebetulnya dari kita. Kita yang memang mempunyai masalah komunikasi dengan satu sama lain. Artinya suami dengan istri, istri dengan suami. Nah, itulah yang akhirnya dilihat oleh anak dan menjadi masalah. Ya, nah akhirnya anak juga nggak mau ngomong dengan kita atau apa dan sebagainya. Nah, yang saya mau tekankan adalah ini. Jangan menunggu sampai komunikasi di antara kita membaik, ya. Jadi, jangan sampai tunggu baru begitu ngomong. Enggak ya. Coba langkah pertama,
mengajak dia bicara hati ke hati. Dan kalau perlu, meminta maaf ya kepadanya akan kurangnya komunikasi yang terjadi selama ini. Mungkin ada masalah antara kita dengan pasangan kita yang membuat dia juga akhirnya tidak semangat ngomong dengan kita. Kita akui, kita katakan ya selama ini papa mama juga nggak gitu baik ya komunikasi. Ya mungkin kamu jadinya kesal juga. Atau ya mungkin karena kami juga banyak masalah, kami juga nggak selalu terbuka, kami kadang-kadang nggak mendengarkan kamu. Ya, dan kita akui juga karena semua itu ya besar kemungkinan kamu pun sekarang udah enggan ngomong dengan kami. Jadi kita akui semua itu ya. Terus kita juga mesti ya menerima ya. Menerima artinya ya kadang-kadang kita harus menerima keputusannya untuk tidak berkomunikasi dan menunggunya hingga siap. Ada kalanya mungkin anak akan berkata, jangan dah, nanti kita ribut lagi. Oke, kalau begitu ya nanti aja deh ya kita ngomong, gak usah hari ini. Udah, jangan kita sakit hati, jangan berkata, lihat ini anak, mau diajak ngomong, malahan gak mau ngomong. Wah, makinan dia gak mau ngomong lagi sama kita. Jadi lebih baik waktu anak memang belum siap dan berkata, udah jangan ngomong dah, nanti kita ribut lagi. Kita katakan, oke, ya saya ngerti ya, mungkin kita jadinya nanti bertengkar lagi. Mungkin hari ini bukan hari yang baik untuk kita ngomong. Kalau gitu lain kali aja deh ya. Dan gak apa-apa ya. Jadi jangan memaksanya. Kalau kita paksa, makin mengkonfirmasi kepada dia bahwa kita bukan orang yang cocok untuk bicara dengan dia. Tapi kita bisa sampaikan juga kepadanya bahwa walaupun dia tidak berminat ya untuk bicara lagi dengan kita tetap ingin belajar dari kesalahan di masa lampau. Jadi kita setelah akui, kita memang kurang sini, kurang di sana, kita tetap katakan, kita mau belajar dari kesalahan di masa lampau. Atau kita bisa bertanya lagi, apakah ada yang telah dilihatnya dan dialaminya selama ini, yang memang gak enak, dan yang mungkin kita perlu ketahui, supaya kita bisa memperbaiki diri. Nah, kita coba tuh, tanyakan kepada dia semua itu. Ya bagaimana kalau kita katakan pada anak ini Pak Paul, kita sebagai orang tua mengatakan kalau kamu sudah siap ngomong, kamu aja yang bilang sama papa atau sama mama, nanti kita ngomong lagi. Tapi nyatanya mereka dia enggak ngomong-ngomong. Enggak bakalan, memang benar Pak Gunawan. Jadi lebih baik jangan begitu, jangan bilang pokoknya kamu siap, kamu datang kepada papa atau mama. Enggak, dia enggak akan datang. Jadi lebih baik kita katakan, ya udah nggak apa-apa, mungkin hari ini kamu nggak siap ya, mama atau papa mengerti ya, mungkin lain kali deh ya. Nah, beri dia waktu beberapa hari. Nah, terus kemudian waktu dia lagi ngapain, kita tanya lagi, apakah kamu sekarang udah lebih siap untuk ngomong? Mungkin kita bisa coba-coba ngomong. Nah, sebetulnya papa hanya ingin tanya satu aja, atau mama ingin tanya satu aja. Nah, jadi kita bisa mulai dengan pertanyaan dan janjikan hanya satu pertanyaan sebagai pembukaan gitu. Nah, mungkin dia rasa lebih siap kalau orang tua berkata, ya saya hanya mau tanyakan ini saja. Ya oke, dia akan berkata, oke silakan. Nah, kita tanya, memang itu pertanyaan yang benar-benar tulus gitu. Dan cobalah ya buka dialog, kita coba dengarkan dia. Waktu dia ngomong, dengarkan dan katakan, oh oke, itu yang kamu rasakan ya, itu yang kamu pikirkan ya. Dan terus coba begitu dah. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah menemukan jalan seperti itu, biasanya tidak satu pertanyaan Pak Paul, bisa 2-3 pertanyaan. Mumpung ini lagi mau diajak ngomong gitu Pak Paul. Tapi dampaknya juga negatif memang. Iya, jadi sebaiknya ya kalau kita memang udah satu aja cukup dan responnya cukup baik, kita katakan oke, ya papa atau mama udah jelas, ya nanti deh ya lain kali kita sambung lagi, kecuali dia memang masih ingin ngomong. Nah udah kita ladeni. Tapi kalau enggak, ya udah stop dulu. Jadi jangan berharap coba selesaikan hari ini juga. Kadang-kadang ya nggak akan selesai sebulan, 2 bulan, bisa mungkin 2-3 bulan atau mungkin setahun. Jadi ya udah sabar sedikit demi sedikit aja. Iya, ada cara lain Pak Paul tentang cara penanganan? Ya ini terakhir Pak Gunawan ya, kita harus menunjukkan usaha memperbaiki keadaan. Jangan ya sampai ia merasa bahwa apa yang sudah disampaikannya begitu saja. Nah, coba ya, mungkin dia memang belum bersedia kembali menjalin komunikasi. Tapi jika ia melihat ya, usaha kita menanggapi masukannya, mencoba untuk mendengarkannya, berbuat sesuai dengan yang dia inginkan, besar kemungkinan suatu hari kelak dia akan membuka pintu komunikasi dengan kita. Jadi kuncinya adalah dia melihat kesungguhan kita.
bahwa kita membuka pintu komunikasi bukan untuk menguasainya, tapi justru untuk memperbaiki relasi dengan dia. Ya, ini akan sulit memang kalau anak ini tinggal berjauhan dengan orang tua, Pak Pol. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena dia tidak melihat usaha kita yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki komunikasi. Betul, sudah tentu kalau memang nggak serumah itu biasanya lebih berat lagi. Nah, mungkin dengan SMS, dengan telepon atau apa, cobalah. Ya, kita coba ajak dia bicara sekali-sekali gitu. Iya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan memberi kita pedoman untuk berkomunikasi ya di Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Lambat untuk berkata-kata ya sudah tentu bukan berarti menghilangkan komunikasi ya. Di sini lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah disebut dalam konteks perbandingan dengan mendengar. Jadi ya, perbandingan antara mendengarkan dan berkata-kata serta marah haruslah berkebalikan. Seperti cepat dan lambat. Nah, itu jadi memang dikontraskan. Nah, komunikasi yang sehat dibangun di atas upaya mendengarkan secara optimal. Ini kuncinya. Makanya firman Tuhan menyuruh kita untuk sangat cepat mendengarkan. Sebab inilah kunci membangun komunikasi dan inilah resep Tuhan untuk kita. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Saya percaya ini akan menjadi berkat bagi banyak pendengar kita. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara